Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Focus Group Discussion pada hari Rabu, 14 September 2022. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, kita mampu berkumpul bersama dalam Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Katarina Fanya, selaku moderator yang akan memimpin jalannya FGD pada pagi hari ini. Yang juga diikuti oleh 7 peserta, 1 notulen, dan 1 observer. Adapun peserta FGD pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada Tiara Vika, Senuba Shiva, Umi Sintia, Panca Aprilia, Fisil Mikafah, Aldi Faisa, dan Adam Bintang. Dan notulen pada FGD kali ini adalah Dema Erlina. Dan yang terakhir terdapat Dia Arta sebagai observer. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada FGD kali ini. Yang pertama, FGD akan dilakukan dalam 30 menit ke depan dengan 10 pertanyaan yang bertemakan kegiatan booster vaksin gratis di kampus. Yang kedua, peserta wajib mengubah username Zoom dengan format nama _ peserta. Ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera atau on-cam selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, peserta harus mematikan mikrofon dengan pengecualian jika diizinkan oleh moderator. Peserta dilarang memotong pembicaraan dari peserta lain. Yang keenam, peserta hanya boleh berbicara atau menyatakan pendapat jika telah ditunjuk oleh moderator atau menekan tombol raise hand dan menunggu konfirmasi dari moderator. Yang ketujuh, masing-masing peserta harus menyampaikan pendapat atau saran pribadi terhadap 10 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kedelapan, pendapat atau saran yang dikemukakan dilarang mengandung unsur sara. 9, dilarang makan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Dan yang ke-10, semua peserta wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara inti, yaitu diskusi yang bertemakan kegiatan booster vaksin gratis di kampus. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara telah mengetahui mengenai keberadaan dan tujuan serta manfaat dari booster vaksin atau vaksin dosis ketiga yang telah beredar di masyarakat? Untuk peserta pertama, dipersilakan. Ya, sebenarnya tuh aku tuh nggak paham sih ya, kenapa kok bisa vaksinnya itu bisa sampai 3 kali gitu loh. Tapi ya udah sih, ngikut aja gitu. Baik, jadi kalau menurut Saudara Vika, Saudara Vika belum mengetahui secara pasti terkait tujuan dari vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini. Baik, mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada peserta selanjutnya, peserta kedua. Mbak Sanuba, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya sih, vaksin booster itu bisa meningkatkan efektivitas dari vaksin sebelumnya, vaksin 1 dan vaksin 2, karena menurut saya seiring berjalannya waktu itu, efektivitas dari vaksin sebelumnya itu bisa melemah. Baik, terima kasih Mbak Sanuba. Jadi menurut Mbak Sanuba ini, vaksin booster itu digunakan sebagai
dosis peningkatan efektivitas dari vaksin-vaksin sebelumnya. Benar begitu ya Mbak Sanuba? Iya, benar. Iya, baik. Untuk selanjutnya bisa langsung dilanjutkan kepada peserta ketiga, Mbak Umi. Saya Ya, persilahkan. terima kasih atas waktunya. Saya tahu vaksin ketiga booster ini saya sudah tahu. Vaksin ketiga ini merupakan inovasi pemerintah yang efektif dalam meningkatkan imunitas tubuh masyarakat dalam melawan virus corona di Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi menurut Mbak Umi, vaksin ketiga ini merupakan inovasi baru begitu dari pemerintah yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita sebagai masyarakat Indonesia. Baik, untuk peserta selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Panca. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya kurang tahu pasti. Namun sejauh yang saya tahu, dari berita sekitar, vaksin dosis ketiga bertujuan untuk memperkuat antibodi yang sudah terbangun dari vaksin 1 dan vaksin 2. Ya, terima kasih Mbak Panca. Jadi jawaban dari Mbak Panca ini kurang lebih hampir sama gitu sama Mbak Sanuba, yaitu vaksin ketiga bertujuan untuk memperkuat antibodi yang sudah dibangun oleh vaksin 1 dan vaksin 2. Baik, untuk peserta selanjutnya bisa langsung saja Mbak Fisilmi Kafa. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri itu saya juga belum tahu pasti, karena saya melakukan vaksin booster ini juga untuk kebutuhan supaya memudahkan untuk pergi kemana-mana, karena beberapa tempat kan juga mewajibkan untuk vaksin booster. Terima kasih. Ya, jadi mungkin dari Mbak Fisilmi ini merasa lebih ke ngikut saja. Jadi karena regulasi yang ada telah mewajibkan untuk vaksin booster, jadi Mbak Fisilmi ini mau untuk melakukan vaksin booster. Baik, terima kasih Mbak Fisilmi. Yang selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Aldi Faisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi kalau menurut saya ya, kenapa sih kita itu harus vaksin gitu ya? Apalagi vaksinnya kan dari regulasi pemerintah itu sampai saat ini tuh makin ditambah. Mohon maaf, di sini ada azan. Nanti saya lanjutkan setelah azan ya. Baik, terima kasih. Baik, untuk Mas Aldi, monggo silahkan dilanjutkan pernyataannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya memang kalau semisal vaksinasi COVID ya, memang menurut saya itu penting dilakukan dengan regulasi pemerintah saat ini untuk vaksin kan saat ini makin ditambah, dosisnya makin ditambah, lalu booster juga saat ini masih dijalankan dan masih ditambah. Karena apa? Karena memang kasus COVID itu sendiri masih ada dan grafiknya sampai saat ini juga masih naik seperti itu. Jadi, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh sebentar ya. Ya baik, saya ulangi lagi. Jadi menurut saya penting untuk menjalankan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi itu sendiri dari pemerintah juga saat ini juga menambah dosis vaksinasi itu sendiri. Jadi yang dulu awalnya vaksin itu hanya dibatasin sampai dua kali vaksin seperti itu, sampai saat ini ditambah dengan adanya vaksin booster dan saat ini juga lagi mau didistribusikan vaksin booster kedua. Jadi menurut saya itu juga penting dilakukan karena itu salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID terutama di negara kita di Indonesia. Karena kita bisa melihat grafik COVID saat ini memang jumlahnya itu menurun. Alhamdulillah dengan
ke pendistribusian COVID yang sudah pendistribusian vaksin, mohon maaf, yang sudah makin banyak, memang berdampak juga ke kasus COVID yang semakin sedikit. Akan tetapi saat ini juga grafiknya masih naik meskipun tidak sebanyak kasus-kasus di awal. Jadi saya setuju dengan vaksinasi COVID saat ini, apalagi sekarang sudah dirumuskan untuk booster kedua. Karena itu tadi, karena grafik penularan COVID di Indonesia sekarang ini masih naik. Jadi saya setuju akan vaksinasi COVID tersebut. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Katarina selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Aldi. Jadi menurut Mas Aldi ini vaksin ini sangat bermanfaat gitu bagi kita sebagai masyarakat karena mengingat angka COVID meskipun sudah menurun tapi masih tetap ada sampai sekarang. Baik, untuk peserta selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Adam. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebenarnya saya sependapat dengan Mas Aldi. Menurut saya benar apa yang dihimbau oleh pemerintah soal tujuan dan manfaat vaksin booster ini. Yang pastinya itu untuk memperkebal imun tubuh lah terhadap virus COVID-19 ini. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Adam untuk pernyataan dan jawabannya. Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut saudara mengenai booster vaksin atau vaksin dosis ketiga ini merupakan sebuah pilihan, keterpaksaan, atau bahkan menjadi motivasi baru atau inovasi baru bagi para peserta? Baik, untuk peserta pertama saya persilahkan kepada Mbak Vika. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau aku sih terpaksa ya, karena kalau mau keluar kota naik kereta atau pesawat itu kan sekarang tuh susah gitu loh. Syaratnya tuh harus udah vaksin booster. Nah, jadi ya udah jadi terpaksa vaksin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, yaitu Mbak Sanuba. Mbak Sanuba, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Kalau menurut saya sih sebuah pilihan ya, karena pola pikir masyarakat itu berbeda-beda, sehingga untuk kesadaran akan pentingnya vaksin booster itu masih minim, mengingat banyak orang yang masih berpikir apa manfaat dari vaksin booster. Mungkin juga tadi seperti kata Mbak Vika itu cuma sebagai syarat begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Mbak Panca dipersilahkan. Baik, menurut saya hal ini adalah sebuah keterpaksaan. Karena menurut saya dua dosis vaksin saja itu sudah cukup. Saya melakukan vaksin ketiga hanya untuk syarat keluar masuk tempat umum. Baik, jadi menurut Mbak Panca, melakukan vaksin dosis ketiga ini merupakan keterpaksaan karena menurut Mbak Panca, ya 2 dosis saja cukup gitu. Baik, langsung saja kita move on ke peserta selanjutnya yaitu Mas Aldi Faisa. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Katarina selaku moderator. Jadi menurut saya itu ya ini adalah sebuah inovasi dari pemerintah untuk menekan lonjakan grafik penularan COVID ya. Jadi kita bisa melihat dari data-data yang disajikan oleh Menteri Kesehatan ya. Jadi kita bisa melihat
bisa dari YouTube, bisa dari browser gitu. Kita bisa melihat jika vaksin 1 dan 2 itu masih banyak gitu. Kasus-kasusnya itu masih banyak. Padahal sudah divaksin 1 dan 2. Jadi menurut saya itu booster itu adalah sebuah inovasi dari pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19 itu sendiri gitu. Jadi kita juga bisa lihat juga untuk kasusnya itu makin turun ya, makin turun. Saya sendiri berdomisili di Kota Malang. Jadi dulunya Kota Malang waktu vaksin 1 2 itu masih zona merah. Akan tetapi sekarang itu sudah zona hijau karena pendistribusian booster dan motivasi juga dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan juga itu sudah baik gitu dan sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi dapat kita saksikan juga grafiknya itu angkanya itu kasusnya itu menurun. Kasusnya menurun meskipun saat ini grafiknya naik, akan tetapi jumlahnya harus perlu diingat jumlahnya itu tidak sebanyak di saat kita belum melaksanakan vaksinasi booster seperti itu. Jadi menurut saya booster ini inovasi. Booster ini bertujuan untuk menekan dan terbukti seperti itu. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kak Katarina Fajri. Baik, terima kasih Mas Aldi. Jadi menurut Mas Aldi itu vaksin booster itu merupakan inovasi yang sudah terbukti jelas manfaatnya bagi kita semua. Baik, lalu untuk peserta selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Fisilmi. Mbak Fisilmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya ini itu sebuah pilihan karena juga kan pemerintah itu mewajibkan gitu. Selain untuk keperluan pribadi juga untuk kesehatan diri sendiri juga penting gitu. Baik, terima kasih Mbak Fisilmi. Baik, langsung saja kita move on ke peserta selanjutnya. Oke. Kepada Mas Adam Bintang, saya persilahkan terlebih dahulu. Silakan Mas Adam Bintang. Baik, terima kasih untuk moderator. Menurut saya setuju dengan pendapat Mbak Vika. Itu udah harus vaksin 3 dan juga nggak selamanya vaksin itu bagus bagi tubuh manusia untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Dan juga agar tidak terkena virus COVID-19 ini, sebenarnya pun ada banyak cara, yaitu sebenarnya sih masih ada banyak cara, dan juga ada pun orang yang udah vaksin Tapi, masih bisa mohon maaf, tertular. Mas Adam, menurut saya ya. Mohon maaf, izin mengingatkan ya untuk saudari Undi, silakan berkomentar setelah saudara Adam selesai untuk memaparkan pendapatnya. Baik, untuk saudara Adam, silakan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Menurut saya, cara agar tidak terkena virus COVID-19 ini ada banyak cara. Yaitu kan masih banyak juga orang yang masih tertular virus COVID-19 ini walaupun udah vaksin. Nah,
menurut saya itu yaitu dengan cara agar tidak terkena virus COVID-19 ini, yaitu bisa juga dengan cara jaga jarak aman minimal 1 meter, memakai masker ataupun face shield, dan tidak sering berkerumun dengan orang banyak. Dan juga menurutku ya, cara yang paling ampuh itu yaitu dengan cara menjaga kesehatan, yaitu dengan cara berolahraga rutin, makan makanan yang bergizi tinggi, dan juga penerapan pola hidup tadi. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Adam Bintang. Ya, selanjutnya langsung saja kita ke Mbak Umi Sintia yang tadi sempat ingin memaparkan pendapatnya terkait pendapat dari Mas Adam. Untuk Mbak Umi Sintia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf moderator, izin menanggapi pernyataan dari Saudara Adam ya. Menurut saya, vaksin ketiga ini malah menjadi inovasi baru yang pemerintah sediakan bagi masyarakatnya dalam mendapatkan haknya untuk tetap hidup sehat dan menjaga tubuh mereka dari virus corona yang telah menjangkit banyak orang. Karena tidak mungkin pemerintah menghimbau masyarakat kepada hal yang tidak berguna, apalagi salah. Ya, baik Mbak Umi. Mungkin perbedaan pendapat itu wajar ya dalam forum ini gitu. Jadi mungkin berbeda pendapat dan pandangan dari Mas Adam dan Mbak Umi, bahwa Mas Adam menganggap bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID. Namun menurut Mbak Umi, ya pemerintah tidak mungkin menjerumuskan para masyarakatnya gitu. Pasti setiap pemerintah memberikan inovasi, pasti telah memikirkan secara matang. Baik, langsung saja kita move ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah saudara semua telah melakukan atau mendapatkan booster vaksin ketiga? Jika iya, di mana Anda mendapatkannya? Baik, langsung saja Mbak Tiara Vika, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Aku udah vaksin booster. Waktu itu kan kebetulan lagi ada kelas luring gitu ya. Terus juga di kampus itu tuh juga menyediakan memfasilitasi program vaksinasi gitu. Jadi aku setelah kelas, aku tuh langsung vaksin di kampus itu. Lumayan, jadi nggak jauh-jauh harus ribet-ribet perlu ke rumah sakit atau ke mana gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja selanjutnya kepada peserta yang telah raise hand, kepada Mbak Umi, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah vaksin booster. Waktu itu saya vaksin di balai desa setempat pada bulan Februari kemarin. Baik, terima kasih. Langsung saja ke peserta selanjutnya yang telah raise hand juga, Mbak Panca Aprilia, saya persilahkan. Baik, saya sudah vaksin 3 bulan yang lalu ya. Karena saya itu mau bepergian jauh, akhirnya saya melakukan vaksinasi COVID itu yang apa ya, yang berjenis yang booster itu dekat rumah saya, puskesmas dekat rumah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Panca. Lalu selanjutnya kita langsung move ke peserta selanjutnya yaitu Mbak Sanuba Siva. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Fanya. Saya sudah vaksin booster baru bulan ini, September ini di puskesmas dekat rumah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sanuba. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya yang telah raise hand juga, Mas Aldi Faisa, saya persilahkan. Ya, terima kasih.
Mbak Katarina Fanya selaku moderator untuk waktunya. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi ya dari pemerintah juga itu sudah menggerakkan jajarannya untuk untuk melaksanakan atau melakukan vaksinasi dari hingga tidak melibatkan rumah sakit atau vaskes saja, akan tetapi mendukung komunitas-komunitas untuk bisa melakukan vaksinasi dari PMI, dari posyandu, dari dari kelurahan, bahkan hingga aparat kepolisian dan tentara itu juga dilibatkan gitu dalam istilahnya pendistribusian vaksinasi seperti itu. Jadi vaksinasi itu bisa dilaksanakan tuh di banyak tempat seperti itu. Itu menurut saya sebuah langkah-langkah yang bagus dari pemerintah untuk melaksanakan atau memaksimalkan pendistribusian vaksinasi COVID-19 ini agar bisa menyeluruh. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Katarina Fanya selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Aldi. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya yang telah raise hand. Kepada Mbak Fisilmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, saya sudah melakukan vaksin booster yang pertama. Saya waktu itu vaksin di tempat ibu saya bekerja, karena di sana juga menyediakan fasilitas vaksin gratis untuk para pekerjanya dan keluarga dari pekerja tersebut dan untuk masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya, peserta terakhir yang telah raise hand juga, Mas Adam Bintang, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Tadi untuk udah vaksin apa belum ya? Jawaban saya yaitu belum vaksin booster. Untuk alasannya sih simple sebenarnya. Nggak minat, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Langsung saja kita move ke pertanyaan keempat ya. Bagaimana respon awal atau tanggapan saudara pada saat terdapat pelayanan booster vaksin atau vaksin dosis ketiga? Excited? Bingung? Biasa saja? Atau menolak akan pilihan tersebut? Baik. Yang pertama, langsung saja ke peserta yang telah raise hand. Mas Adam Bintang, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya sebenarnya menolak sih, karena itu keterpaksaan dan nggak sesuai hati nurani diri sendiri dan juga paksaan dari pemerintah untuk himbauan vaksin booster. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Adam. Selanjutnya kepada peserta yang telah raise hand juga, kepada Mbak Tiara Vika, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kalau aku waktu itu jujur bingung banget ya, waktu tahu ada vaksin booster ini. Kayak perasaan kemarin itu udah vaksin untuk yang pertama. Terus beberapa bulan kemudian disuruh vaksin yang kedua. Terus kok ada lagi gitu loh vaksin booster. Kenapa gitu? Habis itu vaksin booster kedua ada lagi, jangan-jangan. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja ke peserta selanjutnya. Kepada Mbak Senuba, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Fanya. Kalau respon awal saya sih biasa saja. Malah saya pikir itu booster itu nggak butuh, cukup sampai dosis 2 aja. Tapi kalau mengingat hampir setiap hari saya harus bertemu dengan orang-orang yang nggak tahu sehat atau terbebas dari COVID, atau bahkan mungkin
beliau atau orangnya itu tanpa gejala menjadi faktor utama saya untuk melakukan booster. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak Sanuba. Lalu selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Umi Sintia. Kalau saya malah sangat excited karena menurut saya selagi ada fasilitas dari pemerintah yang sangat bermanfaat dan gratis, kenapa tidak? Karena saya yakin pemerintah pasti sudah memiliki pertimbangan yang matang untuk kesejahteraan masyarakat sebelum diedarkannya vaksin ketiga ini. Baik, terima kasih Mbak Umi. Lalu selanjutnya kepada Mas Aldi Faisa, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Katerina Fanya. Jadi untuk itu ya, untuk vaksinasi ini sendiri, untuk pelaksanaannya dan mengapa kita harus vaksin juga menjawab pernyataannya dari Mas Adam itu sendiri, bila vaksin ini dilaksanakan karena keterpaksaan. Ya, karena menurut saya sesuatu itu memang diawali dengan paksaan. Ketika masyarakat sudah terbiasa dengan regulasi yang sudah ditetapkan, setuju tidak setuju, kita memang harus mengikuti regulasi yang ada. Meskipun dengan rasa keterpaksaan, akan tetapi kita bisa lihat dampaknya, kita bisa lihat buktinya saat ini, seperti itu. Kasus COVID sekarang jumlahnya sangat menurun. Karena apa? Kalau bukan karena regulasi pemerintah yang mewajibkan untuk vaksinasi booster, seperti itu. Jadi dari pemerintah melakukan perubahan sistem dari transportasi, kita sekarang kemana-mana syarat wajibnya harus booster, terus kita mau berpergian kemana-mana harus syaratnya booster, mau ke mall, mau kemana itu kita harus booster gitu, mau mengurus sesuatu itu harus booster. Dan kita berbicara sesuai data ya, datanya memang benar bahwa kasus COVID setelah booster ini terdistribusi ke masyarakat secara luas, itu kasusnya itu menurun jumlahnya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa meskipun terpaksa, akan tetapi kita bisa mencapai tujuan, yaitu menurunkan angka atau kasus COVID-19. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Katarina Fanya selaku moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Aldi. Lalu selanjutnya, langsung kita move ke peserta selanjutnya, yaitu Mbak Panca Aprilia. Saya persilahkan. Oke. Kalau menurut saya tuh cukup bingung sih, karena saya sudah melakukan 2 kali vaksin, yang menurut saya itu sudah cukup. Tapi, kenapa harus disuruh vaksin booster lagi? Padahal kan kita sudah vaksin 2 kali, gitu loh. Baik, terima kasih Mbak Panca. Oke, mungkin Mas Aldi mau menanggapi sedikit. Monggo saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi menanggapi pernyataan dari Mbak Panca ya, mengapa vaksinasi ini ditambah hingga ada yang ketiga, bahkan isunya mau ada yang keempat seperti itu. Walaupun sekarang yang keempat hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan Mas Ian, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi kita berbicara karena kita mempunyai data hasil dari survei. Memang ketika kita vaksinasi 1-2 itu dampak dari vaksin yaitu menjaga imun, jadi imun tubuh ini sudah memiliki memori untuk bagaimana cara menghadapi virus, khususnya virus COVID-19. Jadi bukan berarti ketika kita sudah vaksin kita tidak bisa terkena virus COVID. Jadi masih bisa, memang masih bisa. Tapi kita kembali lagi berbicara itu sesuai data seperti itu ya. Jadi mengapa kita tambahkan lagi
dari pemerintah itu menambahkan lagi untuk dosis ketiga atau boosternya, yaitu untuk menekan, dan ternyata memang itu langkah yang sangat efektif yang dilakukan oleh pemerintah. Datanya saat ini kasus COVID itu menurun karena pemerintah melakukan inovasi, yaitu mewajibkan untuk masyarakat melakukan vaksinasi booster seperti itu. Jadi saat ini kasus COVID sudah turun, jumlahnya sudah turun. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Aldi atas tanggapannya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Bagaimana tanggapan atau respon lanjutan setelah melakukan booster vaksin atau vaksin dosis ketiga ini? Merasa lebih sehat, merasa sakit, biasa saja, atau merasa dirugikan dengan hal tersebut? Baik, yang pertama langsung saja Mbak Tiara Vika, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Aku sebenarnya tuh kayak nggak ada yang aku rasain gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi pas kayak ngelihat orang yang terkena kasus COVID gitu ya, terkena COVID, karena dia emang belum booster, nggak mau untuk vaksin gitu loh, menolak untuk vaksin. Itu tuh aku kayak ngerasa, oh alhamdulillah aku sampai sekarang ini masih sehat gitu. Apa ini juga karena aku udah vaksin gitu? Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tiara Vika. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke peserta selanjutnya. Mungkin Mbak Sanuba, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Fanya. Kalau melihat respon lanjutan dari vaksin booster, melihat beberapa orang itu ada yang sakit parah, mungkin panas, mungkin ada efek-efek yang parah. Itu membuat saya takut sebenarnya untuk vaksin booster, tapi setelah beberapa pertimbangan akhirnya booster, dan alhamdulillah nggak ada efek yang berat bagi saya, cuma nyeri seperti setelah suntik seperti biasanya. Baik, terima kasih Mbak Sanuba. Oke, langsung saja kita lanjut ke peserta selanjutnya. Mbak Panca, saya persilahkan. Oke, kalau menurut saya itu termasuk biasa saja ya. Cuma nyeri saja di bagian tubuh yang disuntik tersebut. Tidak ada reaksi atau efek lain apapun di tubuh saya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Panca. Selanjutnya. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk pertanyaan kali ini. Oke, langsung saja kita move ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan inti kita pada pagi hari ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai program kampus yang mengadakan layanan vaksin booster atau booster ketiga kali ini secara gratis? Untuk peserta pertama, Mbak Panca. Oke, saya persilahkan. Baik, saya setuju saja sih. Selagi program yang dibuat masih positif dan berguna bagi orang lain, oke-oke aja gitu. Baik, terima kasih Mbak Panca. Selanjutnya. Ya, mungkin mohon maaf untuk moderator izin mengingatkan ya untuk waktunya sudah tersisa 3 menit, mungkin bisa dilanjut oleh 1-2 kali lagi untuk saran atau masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, yaitu Mbak Umi Sintia yang dari tadi sudah raise hand. Monggo Mbak Umi. Baik, terima kasih. Meskipun saya sangat mendukung program pemerintah terkait vaksin ketiga, namun jika layanan vaksin tersebut dilakukan di area kampus,
mohon maaf saya kurang setuju ya. Karena yang saya rasakan hal tersebut sedikit mengganggu aktivitas pengguna kampus. Kan hal tersebut bisa dilakukan di Fasiankes, yang mana itu memang tempat dari fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Umi. Untuk peserta selanjutnya, Mas Aldi Faisa mungkin. Ya, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya ya saya setuju karena sasaran utama kita itu terutama di dunia pendidikan ya. Di dunia pendidikan itu harus diutamakan karena kita sudah terlalu lama untuk melaksanakan pembelajaran itu secara daring seperti itu kan, dan itu kurang efisien ya, kurang maksimal seperti itu di dunia pendidikan. Jadi kita lebih menekankan ke dunia pendidikan itu terlebih dahulu gitu. Jadi menurut saya ketika dilaksanakan di kampus itu tidak masalah, karena di kampus itu sendiri malah isinya itu anak-anak yang usianya itu masih remaja seperti itu, belum tua, dan memiliki imun tubuh yang tentunya lebih prima daripada orang tua seperti itu. Makanya kenapa kasus COVID ini sendiri itu banyak memakan korban-korbannya itu yang memiliki imun itu yang sudah tidak prima. Jadi menurut saya setuju saja seperti itu. Jadi tidak bakal menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, karena di kampus sendiri itu wilayahnya remaja dan seorang remaja itu memiliki imun tubuh yang masih prima. Seperti itu dari saya, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mas Aldi. Oke, langsung saja kita move on ke pertanyaan terakhir, yaitu program seperti apa kira-kira yang bisa pihak kampus adakan untuk menanggulangi dan meminimalisir penyebaran COVID-19 yang juga membuat Anda semua secara pribadi merasa aman, nyaman, dan tenang dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik. Oke, langsung saja untuk peserta pertama yang raise hand, Mbak Umi Sintia, saya persilahkan. Tentu saja dengan memperketat penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, terus memastikan seluruh anggota kampus, khususnya mahasiswa, sudah melakukan vaksin ketiga dan dalam keadaan sehat. Seperti halnya self-assessment yang dulu telah kita lakukan. Seperti hal tersebut bisa dilakukan kembali secara rutin dan benar-benar dilakukan analisis sehingga dapat dideteksi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sehingga segera dilakukan tindak lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Umi. Oke, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, yaitu Mbak Tiara Vika. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Program yang kampus adakan itu seperti kayak memberikan sosialisasi gitu loh, mengingatkan kembali kepada dosen maupun mahasiswa agar patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena seperti yang dibilang Mbak Umi tadi, kunci utama memutus mata rantai persebaran virus COVID itu menerapkan 5M. Ya. Kemudian juga ada Satgas COVID ya di kampus itu, yang dimana sebelum memulai kelas itu tuh mereka itu melakukan screening kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan luring gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tiara Vika. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya yang telah raise hand juga, Mbak Fisil Mustafa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menambahkan dari apa yang
Tiara Vika sampaikan tadi bilang itu kan ya itu ada melakukan screening satu kampus. Harusnya program itu yang dilakukan. Seperti saat ini yang sudah ada, yaitu kan adanya Satgas dari pihak mahasiswa di lingkungan jurusan kesehatan terapan. Itu harusnya tidak hanya dilakukan di jurusan kesehatan terapan saja, tapi kalau bisa dilakukan juga di jurusan kebidanan, keperawatan, gizi, gitu, juga melakukan kegiatan screening tersebut sebagai bentuk antisipasi apabila terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi standar gitu dan dapat meminimalisir penyebaran virus COVID di lingkungan kampus. Baik, terima kasih Mbak Fisilmi. Selanjutnya kepada peserta yang telah raise hand juga, Mbak Panca Aprilia, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Moderator. Kalau menurut saya, memastikan semua mahasiswa benar-benar sudah vaksin 3 kali dan dalam kondisi sehat saat berada di area kampus. Mungkin bisa dilakukan screening di awal masuk area kampus, sepertinya yang ada di pos satpam. Jadi, jarak itu tetap bisa terjaga dengan aman gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Panca. Lalu langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, yaitu Mbak Zenuba Siva. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya setuju dengan teman-teman yang sebelumnya. Itu di sini bisa kita berdayakan SDM yang ada, yaitu mahasiswa dari mahasiswa kesehatan itu bisa berperan penting dalam penanganan COVID, seperti bisa sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan masalah COVID. Sosialisasinya bisa seperti penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak yang kita sebut tadi dengan 5M. Di sini pemerintah itu pasti merasa terbantu dengan tindakan mahasiswa yang juga menjadi relawan dalam vaksinisasi COVID-19 yang ditujukan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Sanuba. Baik, langsung saja kita ke peserta selanjutnya yang telah raise hand. Mas Aldi Faisa, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Katarina, selaku moderator. Jadi, di lingkungan saya, di kampus saya itu membuat program, yaitu yang pertama Satgas COVID ya. Satgas COVID itu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai garda terdepan dari tindakan-tindakan atau seperti pelaksanaan screening atau tracking dan evakuasi seperti itu. Jadi kita memiliki tugas itu untuk membantu menemukan atau memfilter ya teman-teman kita yang berpotensi atau berpeluang untuk bisa menyebarkan virus COVID itu sendiri. Lalu kita juga dari kampus saya itu membuat sistem seperti self-tracking ya. Jadi ketika kita mau mengadakan pembelajaran secara luring, itu kita mengisi self-assessment terlebih dahulu. Jadi kita mengisi self-assessment yang isinya itu seperti kondisi kesehatan mahasiswa dan riwayat berpergian mahasiswa dan juga riwayat penyakit yang diderita sama mahasiswa itu sendiri. Nah, nanti dari self assessment yang telah diisi dari pihak Satgas itu juga nanti bisa men-tracking dan memfilter mana-mana mahasiswa yang bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara luring dan mana yang tidak atau masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara luring. Itu usaha-usaha ya yang dilakukan oleh kampus saya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Itu mungkin dari saya.
Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Katarina Fanya. Baik, terima kasih Mas Aldi Faisa. Baik, saudara-saudara, selesai sudah sesi tanya jawab kita pada FGD kali ini. Sungguh beragam dan inovatif sekali input dari para peserta yang tentu saja sangat antusias dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, berdasarkan hasil diskusi atau tanya jawab pada pagi hari ini, didapatkan beberapa kesimpulan. Adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan dari FGD kita yang telah terlaksana. Yang pertama, mayoritas peserta telah melakukan vaksin ketiga dengan berbagai pertimbangan dan keefektifan yang berbeda-beda di masing-masing peserta. Kedua, mayoritas peserta merasa bahwa program kampus dalam mencegah penyebaran COVID-19, khususnya dalam kegiatan booster vaksin gratis di kampus, cukup efektif. Dan yang ketiga, adapun input dari peserta yang dapat dilaksanakan oleh pihak kampus sebagai upaya meminimalisir penyebaran COVID-19, seperti mewajibkan mahasiswa melakukan vaksin, memberikan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan seluruh mahasiswa, memperketat peraturan dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, mewajibkan mahasiswa vaksin 3 kali, lakukan screening, dan melarang seseorang jika tidak dalam keadaan sehat. Baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudara Dema Erlina selaku notulen pada FGD kali ini. Kepada Saudara Dema, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya ya Kakak Fanya. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai ambil dokumentasi, bisa menghadap kamera semuanya ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Kakak Fanya sebagai moderator. Baik, terima kasih Mbak Dema. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai kegiatan booster vaksin yang diadakan oleh kampus. Saya selaku moderator pada acara FGD hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.